Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kelompok kami akan membahas cara penggunaan SIM 8085 dengan menggunakan bahasa assembly. Jadi kami memilih operasional yang nomor 1, yang pertama yaitu 1 ditambah 27 ditambah 9 dikali 6 dikurang 23. Kami akan menjelaskannya terbagi menjadi dua sesi. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Iqbal Deni Saputra, dan untuk penjelasan kedua akan saya sendiri yang menjelaskan. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Iqbal Deni Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Iqbal Deni Saputra. Saya beserta rekan saya Ahmad Fitrianto Hidayat akan coba untuk mengerjakan tugas visualisasi SAP pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Di sini kami memilih opsi pilihan program yang akan dijalankan adalah operasi aritmatika yang pertama, 101 ditambah 27 ditambah 9 dikali 6 dikurang 23. Opsi program yang diberikan adalah sebagai berikut ya. Buatlah program dengan menggunakan bahasa assembly untuk operasional angka desimal berikut. Angka desimalnya yang opsi nomor 1 dengan menggunakan instruksi jump. Kemudian simulasikan program tersebut dengan menggunakan simulator 8085. Oke, sini kita sudah buka simulator 8085-nya. Dan kebetulan instruksinya memang sudah kita tuliskan semua sebelum pengambilan video ya. Ini teman-teman, sini saya namai programnya menghitung 101 ditambah 27 ditambah 9 dikali 6 dikurang 23 dengan JMP. JMP ini jam. Oke, ini ada beberapa instruksi, tapi sebelum masuk kepada instruksi saya ingin menjelaskan jam yang kami gunakan. Jadi untuk kesederhanaan dan kemudahan, jam yang kami gunakan ini itu adalah JNZ atau ulangi akan dilakukan jump looping apabila nilai registernya itu belum sampai 0. Jadi JNZ ini jump if not 0 kalau nggak salah ya. Itu yang kami gunakan. Sini sudah ada beberapa instruksi. Kita mulai dari instruksi yang pertama. Ini kita pakai MVID, artinya kita akan mengisikan nilai 06H ke dalam register D secara immediate ya. Coba kita lihat ketika program dijalankan. Ini ketika kita klik, oh sabar, saya format dulu. Oke, sudah di format, kita jalankan programnya. Kita execute one instruction. Ketika MVID 06H kita jalankan, maka yang terjadi pada SIM 8085 ini adalah dia akan mengisi nilai 06 pada register D. Karena memang tujuan kita seperti itu ya. Ini register D isikan 06, artinya nilai D akan sama dengan 6. Ini kita gunakan untuk pengulangan, karena pengulangannya itu kan 9 dikali 6 kan. Kita putuskan nilai 6-nya, D-nya yang dijadikan pengulangan karena lebih sedikit, lebih simpel gitu. Nanti line of codes-nya sama banyak eksekusi instruksinya akan beda kalau kita buat pengulangannya di 9 gitu. Walaupun hasilnya sama ya. Kita buat misalnya ditambahkan 6 9 kali gitu. Nah, itu kan terlalu panjang ya, tapi kalau kita tambahkan 96 kali itu instruksinya cuma 6, jadi lebih mudah gitu, lebih simpel. Oke, setelah itu coba kita jalankan opsi nomor 2, instruksi nomor 2. Instruksi nomor 2 ini MVIA isikan 09H, artinya isikan nilai 09H ke dalam register E. Atau pada akhir instruksi ini nilai register E itu akan bernilai 9. Coba kita jalankan. Execute one instruction. Ini register D dan register E, register D-nya berisi 6, register E-nya berisi 9, sesuai dari instruksinya. Nah, untuk memulai, A, akumulator ini akan kita isikan dengan 0. Ini A ini tempat menyimpan hasil perkalian ya. Oke, kita jalankan. Tidak ada perubahan, karena memang dari awal nilai A-nya sudah 0 ya. Tidak ada perubahan. Nah, ini kita mulai looping ya, ini proses loop nih. Kami tandai dengan loop ya. Untuk memulai looping, kita akan mengisikan nilai register A ini dengan nilai dari E, nilai dari 9. Oke, jadi instruksi yang kita gunakan adalah add E, gitu. Artinya tambahkan nilai dari register E ke dalam A. Setelah kita execute, nanti nilai register A-nya
akan berisikan 9. Setelah itu kita DCR, decrease ya, decrease D. Artinya kita mengurangi 1 dari nilai pada register D. Nah, ini kan 6 nih sekarang nih register D-nya. Nanti setelah kita jalankan DCRD, nilai register D-nya itu akan berkurang 1. Dia akan berubah jadi 5. Nah ini, coba ya. Nah ini berkurang 1 jadi 5. Saat dia berkurang jadi 5, kita masuk lagi ke instruksi jump. Nah ini jumpnya nih, jump if not zero. Nah, jump if not zero ini apa artinya? Jadi karena kita menggunakan register D ya sebagai trigger jumpnya ya. Jadi jump if not zero ini akan melihat atau mengecek kondisi pada register D. Jika register D ini nilainya belum 0, maka dia akan lompat ke awal loopingnya, yaitu ADDE-nya ini. Coba ya. Dia akan lompat kembali ke sini karena register D-nya itu belum 0. Disinilah jump kita gunakan sebagai perkalian. Perkalian itu kan pada dasarnya adalah penjumlahan sebanyak atau sejumlah nilai yang dikalikan kan. Misalnya 8 kali 9 artinya 8 itu akan ditambah sebanyak 9 kali, atau 9 dikali 10 artinya 9 itu ditambah sebanyak 10 kali, begitu ya. Nah, konsep yang sama kita terapkan juga dalam JNZ ini, jump if not zero ini. Maka dia akan terus menambahkan nilai variabel tertentu sejumlah nilai variabel pengali sampai dengan nilai variabel pengalinya itu 0. Nah, setelah habis nanti baru kita masuk ke instruksi di luar loop atau instruksi di luar jump gitu. Oke. Kita lanjutkan ya tadi ya. Ini kan nilai D-nya udah berkurang jadi 5 nih. Nah, di sini kan kita add lagi ya. Maksudnya nilai register E-nya tadi itu tetap akan 9 karena tidak kita decrease atau tidak kita increment kan, tidak kita tambah atau tidak kita kurang. Ketika kita jalankan ulang ADDE-nya untuk kedua kali, maka dia akan menambahkan nilai ke-9 angka 9 ke dalam register A lagi. Ini tadi A-nya udah ada 9 nih. Terus kita akan tambahkan lagi 9 lagi. Maka secara heksadesimal dia akan berubah menjadi 12. Ini sebenarnya di dalamnya ada 18 gitu ya untuk desimalnya ya. Oke, lanjut lagi ke decrease D. Ini nanti akan berkurang dari 5 jadi 4. Oke, karena belum 0 kita jalankan lagi loopingnya, berulang lagi dia ditambah lagi 9. Nah ini kan sudah penambahan 3 kali ya, artinya nilainya sudah 27 ya. 27 itu 1B. Oke, kita decrease lagi, kita kurangi 1 lagi, si D nya jadi 4, jadi 3 sekarang. Kita looping lagi, kita tambah 9 lagi, berubah lagi nilai A nya, kita kurangi lagi D nya jadi 2, kita looping lagi, itu terus ya teman-teman ya. Nah ini sampai dengan 1 nih, ini kan 1 ya, ini ada looping terakhir nih, decrease habis. Nah setelah itu dia akan lompat ke sini karena jump if not zero. Jadi ketika dia sudah 0, dia akan lanjutkan ke instruksi selanjutnya. Ini loopingnya sudah keluar nih, nilai A nya sekarang untuk heksadesimalnya 36. Kalau nggak salah itu angka desimalnya itu 54 gitu ya. Jadi di register kita tuh udah ada 54, hasil penggalian 9 dikali 6. Setelah itu kita gunakan ADI 65H. Kenapa kita gunakan ADI? Karena kita ingin menambahkan secara immediate, secara langsung 65 atau angka desimal 101 langsung ke dalam register A. Kalau kita gunakan ADD atau add, itu kita harus assign dulu nih salah satu register dengan nilai 101. Baru setelah itu kita add, misalnya register, anggaplah ya, register X gitu. Add X gitu. Kita isi dulu MVIX dengan nilai 65H, setelah itu baru ADDX gitu. Nah, biar lebih gampang kita gunakan yang immediate saja, ADI 65H, maka dia akan menambahkan nilai heksadesimal 65 ke dalam register A, atau artinya register A akan ditambah dengan nilai desimal 101 sehingga register A akan bernilai 155. Di sini sudah kita catat ya. Kita lanjut. Tuh, register A-nya berubah jadi 9B kan. Setelah itu kita add immediate lagi ya, kita tambahkan secara langsung lagi nilai pada register A itu dengan 1B atau dengan 27. Maka nanti setelah kita jalankan instruksinya, nilai register A akan berubah menjadi 182 ya, atau secara heksadesimal itu B6. Nah, di sini SUI ini sebenarnya subtract immediate ini mengurangi secara langsung 17H. Jadi dari register A itu akan kita kurangi secara langsung dengan heksadesimal 17, artinya desimal 23. Maka perhitungan matematisnya seperti ini. A sama dengan A dikurang 23. Maka hasilnya A sama dengan 159. Setelah kita jalankan, nanti dia
akan merubah nilai pada register A. Register A menjadi 9F. Setelah itu halt, program selesai. Program selesai artinya sudah habis instruksinya, sudah diakhiri. Maka angka akhir yang kita dapatkan adalah 9F gitu. Dan 9F ini adalah hasil aritmatik dari 101 ditambah 27 ditambah 9 dikali 6 dikurang 23, atau angka akhir itu adalah 159. Nah, teman-teman, kita bisa cross check dari SIM 8085 ini untuk mencari tahu apakah perhitungan yang kita lakukan benar. Di register A, nilai akhirnya itu adalah 9F. 9F ini adalah bentuk heksadesimal ya. Sedangkan kita ingin mengetahui apakah operasi aritmatik yang kita lakukan itu mendapatkan hasil yang akurat dan tepat, yaitu 159. Maka caranya adalah kita cari tahu apakah 9F heksadesimal adalah 159 desimal. Ternyata setelah kita cek dengan kalkulator, benar. Artinya instruksi program yang kita lakukan sudah sesuai, gitu teman-teman. Nah, baik rekan-rekan, presentasi dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan dari rekan saya Iqbal Deni Saputra mengenai penggunaan SIM 8085 itu sendiri dan pengubahan ke dalam bahasa assembly. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai flags yang ada yang sudah muncul atau hasilnya. Oh maaf, ini jadi karena kita keterbatasan tempat ya dan tidak bisa bekerja sama secara on-site. Jadi saya ketikkan lagi di sini. Oke. Jadi sesuai yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu hasil dari kode assembly ini adalah 9F, yaitu 9F itu sama dengan 159. Jadi rekan saya juga mengkonfirmasi dengan menghitung kembali menggunakan kalkulator ya. Jadi hasilnya adalah 9F. Oke. Jadi untuk sesi ini saya menjelaskan tentang flags. Jadi di sini ada hasil yang kita temukan, yaitu flagsnya adalah S dan P. Ini dia centang ya. Jadi dia melakukan hasil hijau. Di sini centang hijau. Jadi apa centang hijau ini? Kenapa hanya S dan P? Jadi di S ini yaitu sign flags. Jadi dia di set atau dicentang apabila bit tertingginya MSB dari hasil operasi adalah 1. Jadi dia menandakan hasil operasi adalah bilangan negatif dalam representasi 2S complement. Nah, untuk yaitu adalah parity flag. Nah, dia di set atau dicentang jika jumlah bit 1 pada hasil operasi genap atau even parity. Jadi jika jumlahnya bit 1 ganjil, maka dia P-nya adalah 0. Jadi untuk program ini yang kita buat, S-nya dicentang, yaitu S sama dengan 1, berarti hasil operasi memiliki MSB sama dengan 1. Jadi hasilnya bernilai negatif jika interpretasinya sebagai sign 8 bit. Lalu hasil PSW di sini tertulis 86. Jadi PSW ini adalah program status word ya. Jadi artinya adalah 86 sama dengan 1000011B. Jadi S ini 1 bit 7 hasilnya negatif, Z-nya 0 hasilnya 0 ya. Terus di sini P-nya 1 karena jumlah bitnya 1 genap, dan C-nya di sini 0. Jadi proses perhitungan dilakukan menggunakan operasi dasar add ya, sub,
di sini add ya, lalu sub dan loop dengan JNZ dan lain-lain di sini ya. Jadi flag itu membantu CPU memutuskan jalannya program. Jadi nilai akhir disimpan di register A, nilai seperti tadi hasil yang kita dapat 159 bisa dianggap negatif oleh prosesor karena MSB-nya sama dengan 1. Baik, cukup penjelasan tentang bahasa assembly menggunakan 8085 SIM dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam langkah-langkah yang sudah kami buat. Kami akan sangat senang jika mendapatkan feedback atau masukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video-video tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.